Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang hatinya senantiasa digenggam oleh Yang Maha Kuasa. Pernahkah kita berada di satu titik terendah dalam hidup? Titik di mana langit rasa runtuh, bumi seakan terbelah, dan kita berdiri sendirian di tengah kegelapan yang pekat. Musibah datang tanpa permisi, merenggut apa yang kita cintai, menghancurkan apa yang kita bangun, dan meninggalkan kita dengan satu pertanyaan yang menggema di dalam dada. Mengapa aku, ya Allah? Di saat-saat seperti itu, dunia terasa begitu sempit, nafas terasa sesak, dan harapan seolah menjadi sebuah kemewahan yang tak terjangkau. Kita merasa menjadi korban, menjadi hamba yang paling malang, dan tak jarang bisikan-bisikan putus asa mulai merayap mencoba memadamkan sisa-sisa iman yang masih menyala. Namun, tahukah kita, sahabat beriman, bahwa di balik setiap awan gelap musibah, Allah tidak pernah meninggalkan kita begitu saja. Di dalam setiap ujian yang terasa mematahkan, sesungguhnya Allah telah menyematkan dua buah sayap tak kasat mata di punggung kita. Dua sayap agung yang jika kita mampu menggunakannya, kita tidak akan jatuh, melainkan kita akan terbang. Terbang melampaui badai, terbang menembus kegelapan, terbang menuju sebuah tingkatan iman yang lebih tinggi dari sebelumnya. Dua sayap itu bernama sabar dan syukur. Inilah rahasia terbesar yang akan kita ungkap bersama. Bagaimana mengubah musibah yang paling pahit sekalipun menjadi sebuah anugerah terindah. Sebelum kita mengepakkan dua sayap ini, mari luangkan sejenak waktu kita untuk mendukung channel dakwah ini. Tekan tombol like jika menurut Anda tema ini penting, tuliskan doa atau pandangan Anda di kolom komentar, dan subscribe agar kita bisa terus terbang bersama dalam perjalanan mencari ridhonya. Langkah pertama untuk bisa menggunakan dua sayap ini adalah dengan mengubah cara kita memandang musibah itu sendiri. Bagi kebanyakan orang, musibah adalah sebuah hukuman, sebuah pertanda kemurkaan Tuhan, atau sebuah nasib buruk yang harus diratapi. Paradigma inilah yang membuat kita lemah, yang membuat kita merasa menjadi korban. Padahal, dalam kacamata iman, wajah musibah jauh lebih indah dari itu. Setidaknya ada tiga wajah musibah bagi seorang mukmin. Wajah pertama, musibah adalah penghapus dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa tidak ada seorang muslim pun yang tertimpa suatu penyakit dan sejenisnya, melainkan Allah akan menggugurkan bersamanya dosa-dosanya seperti pohon yang menggugurkan daun-daunnya. Bayangkan setiap rasa sakit, setiap tetes air mata, setiap malam yang kita lalui dengan gelisah, sesungguhnya adalah proses pembersihan, sebuah laundry spiritual yang sedang mencuci noda-noda dosa kita yang mungkin telah menumpuk tanpa kita sadari. Wajah kedua, musibah adalah pengangkat derajat. Ada tingkatan-tingkatan mulia di surga yang tidak akan bisa kita capai hanya dengan amalan biasa. Maka Allah akan memberikan kita sebuah ujian, sebuah musibah yang jika kita berhasil melewatinya dengan sabar, Allah akan mengangkat kita ke derajat mulia tersebut. Musibah itu menjadi semacam akselerator, sebuah jalan pintas spiritual untuk meraih posisi terhormat di sisinya. Dan wajah ketiga, musibah adalah bentuk cinta dari Allah. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman, "Sesungguhnya, jika aku mencintai seorang hamba, maka aku akan mengujinya." Ujian itu bukanlah untuk menyiksa, tapi untuk memurnikan. Seperti seorang pandai emas yang membakar emas di dalam api yang panas. Tujuannya bukan untuk menghancurkan emas itu, tapi untuk memisahkannya dari kotoran-kotoran lain, sehingga ia menjadi emas murni yang berkilau dan bernilai tinggi. Begitulah Allah menguji kita untuk membersihkan hati kita, untuk memurnikan iman kita, dan untuk membuat kita menjadi hamba yang berkualitas di hadapannya. Ketika kita mampu melihat musibah dengan tiga wajah ini, maka ia tidak lagi terasa seperti pukulan yang mematikan, melainkan sebuah sentuhan cinta dari Sang Pengasih Maha Penyayang. Setelah kita berhasil mengubah cara pandang, saatnya kita mengenali sayap yang pertama, yaitu sabar. Sabar adalah kata yang mudah diucapkan, namun begitu berat untuk dipraktekkan. Sabar bukanlah kepasrahan yang pasif. Sabar bukanlah diam sambil menggerutu di dalam hati. Sabar bukanlah kelemahan. Sabar yang sejati adalah sebuah kekuatan. Ia adalah kemampuan untuk tetap bertahan di atas jalan kebenaran, untuk menjaga lisan dari keluh kesah, untuk menahan anggota badan dari perbuatan yang dimurkai Allah, tepat di saat hantaman pertama musibah itu datang. Sabar adalah sebuah keputusan aktif untuk percaya penuh pada skenario Allah, bahkan ketika logika kita tidak mampu memahaminya.
Para ulama membagi sabar menjadi 3 tingkatan. Sabar dalam menjalankan ketaatan, seperti sabar dalam menjaga sholat di mau waktu meskipun sedang sibuk. Sabar dalam menjauhi kemaksiatan, seperti sabar menahan pandangan dari yang haram. Dan tingkatan yang paling tinggi adalah sabar ketika ditimpa musibah. Inilah sabar yang pahalanya tanpa batas, karena di dalamnya terkandung prasangka baik kepada Allah, ridha terhadap takdirnya, dan keyakinan penuh bahwa di balik semua ini pasti ada hikmah yang besar. Sabar bukan berarti tidak boleh menangis. Menangis adalah fitrah manusiawi, sebuah kata pelepasan emosi. Rasulullah pun menangis ketika putranya Ibrahim wafat. Namun yang membedakan tangisan sabar dengan tangisan putus asa adalah apa yang diucapkan oleh lisan dan apa yang diyakini oleh hati. Lisan seorang yang sabar akan tetap basah dengan dzikir dan kalimat-kalimat thayyibah seperti innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hatinya akan tetap kokoh memegang keyakinan bahwa Allah tidak akan pernah mendolimi hambanya. Inilah sayap yang pertama yang akan menjaga kita dari terhempas ke jurang keputusasaan. Kekumatan dari sayap kesabaran ini bukanlah kekuatan yang berasal dari diri kita semata. Ia adalah pertolongan langsung dari Allah, sebuah energi ilahiyah yang Allah alirkan ke dalam hati hamba-hamba pilihannya. Inilah mengapa dalam Al-Quran Allah seringkali menggandengkan kata sabar dengan pertolongannya. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 153, Allah memberikan kita sebuah formula yang sangat jelas. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisawbri wassalah, innallaha ma'as-sabirin. Artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang sabar. Perhatikan betapa indahnya ayat ini. Allah memerintahkan kita untuk meminta pertolongan dengan sabar dan sholat. Ini menunjukkan bahwa sabar dan sholat bukanlah sekedar kewajiban, tapi ia adalah 2 sumber kekuatan, 2 power bank spiritual yang bisa kita gunakan untuk mengisi ulang energi iman kita di saat sedang terkuras oleh ujian. Sholat adalah momen di mana kita terhubung langsung dengan sang pemilik kekuatan. Kita mengadukan segala keluh kesah kita memohon kekuatan darinya, dan sabarlah kondisi hati yang membuat pertolongan itu bisa masuk. Sholat adalah tiang pancangnya, dan sabarlah pondasinya. Keduanya tidak bisa dipisahkan. Lalu di akhir ayat Allah memberikan sebuah jaminan yang luar biasa, sebuah nyanyi yang harusnya bisa menenangkan hati kita yang paling gelisah sekalipun. Sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang sabar. Kebersamaan Allah. Coba kita renungkan sahabat beriman. Apa artinya kebersamaan Allah? Itu artinya kita tidak pernah sendirian. Di saat semua orang mungkin meninggalkan kita, Allah ada. Di saat semua pintu terasa tertutup, Allah ada. Kebersamaan Allah berarti perlindungannya, pertolongannya, bimbingannya, dan rahmatnya senantiasa menyertai kita. Janji ini bukanlah janji yang main-main. Ini adalah janji dari Raja segala raja. Mereka apalagi yang kita takutkan? Jika Allah sudah bersama kita, maka seluruh dunia pun tidak akan mampu mencelakai kita. Inilah hadiah terbesar bagi orang-orang yang sabar, bukan sekedar pahala di akhirat, tapi sebuah ketenangan dan kekuatan yang Allah berikan secara kontan di dunia, yaitu merasakan kebersamaannya di setiap detik ujian yang kita lalui. Perjalanan untuk meraih kesabaran yang hakiki adalah sebuah jihad, sebuah peperangan batin yang dahsyat. Karena di saat kita ditimpa musibah, musuh terbesar kita bukanlah musibah itu sendiri, melainkan bisikan-bisikan setan dan gejolak hawa nafsu di dalam diri. Setan akan datang membisikkan keraguan. Lihat, doamu tidak dikabulkan. Allah tidak peduli padamu. Untuk apa kau terus beribadah? Hawa nafsu akan mendorong kita untuk marah, untuk menyalahkan takdir, untuk mencari pelampiasan pada hal-hal yang haram. Disinilah letak pertempurannya. Apakah kita akan menyerah pada bisikan-bisikan itu? Atau kita akan melawannya dengan senjata iman dan sabar? Setiap kali kita berhasil menebis satu bisikan keraguan, setiap kali kita berhasil menahan lisan dari keluhan, setiap kali kita berhasil memaksa diri untuk tetap berprasangka baik kepada Allah, maka saat itulah kita memenangkan satu ronde dalam peperangan ini. Dan setiap kemenangan akan membuat kita semakin kuat, semakin tangguh, dan semakin dekat dengan pertolongan Allah. Ingatlah kisah perang Nabi dan Rasul, itu mereka adalah rangkaian ujian dan kesabaran yang tiada putus. Nabi Nuh sabar berdakwah selama 950 tahun, meskipun kaumnya terus-menerus mengejek. Nabi Ibrahim sabar ketika dilemparkan ke dalam alki. Nabi Yakub sabar ketika kehilangan putranya Yusuf. Dan puncaknya adalah kesabaran Rasulullah Muhammad SAW yang dihina, dilengkari kotoran, diancam akan dibunuh, namun beliau tetap sabar dan mendoakan kebaikan bagi kaumnya. Kisah mereka bukanlah sekedar dongeng sebelum tidur. Ia adalah peta jalan, sebuah bukti nyata bahwa jalan ke surga itu dipenuhi dengan duri-duri ujian, dan satu-satunya alas kaki yang bisa membuat kita melewatinya tanpa terluka adalah kesabaran. Jika para kekasih Allah saja diuji sedemikian berat,
Maka siapalah kita yang penuh dengan dosa ini untuk berhak hidup tanpa ujian? Justru ujian inilah yang akan membuktikan kualitas cinta kita kepadanya. Jika sabar adalah sayap pertama yang menjaga keseimbangan kita di tengah badai ujian, maka ada satu sayap lagi yang akan mengangkat kita terbang jauh lebih tinggi, bahkan membuat kita mampu menari di tengah badai itu. Sayap ini terlihat seperti sebuah paradoks, sebuah tingkatan yang bagi sebagian orang terasa mustahil untuk dicapai di tengah musibah. Sayap itu adalah syukur. Bagaimana mungkin kita bisa bersyukur di saat sedang kehilangan? Bagaimana mungkin lisan bisa mengucap Alhamdulillah di saat air mata sedang membasahi pipi? Disinilah letak keajaiban iman. Syukur di tengah musibah bukanlah berarti kita bahagia dengan penderitaan itu. Bukan. Syukur di sini memiliki makna yang jauh lebih dalam. Ia adalah kemampuan untuk tetap melihat ribuan nikmat lain yang masih Allah sisakan untuk kita di saat Allah mengambil satu nikmat dari kita. Ketika kita kehilangan pekerjaan, kita masih bisa bersyukur karena masih diberi kesehatan. Ketika kita diuji dengan penyakit, kita masih bisa bersyukur karena masih diberi iman. Ketika kita kehilangan orang yang kita cintai, kita masih bisa bersyukur karena masih diberi kesempatan hidup untuk terus beramal. Syukur di tengah musibah adalah seni mengalihkan fokus. Dari fokus pada apa yang hilang, menjadi fokus pada apa yang masih ada. Dan lebih tinggi dari itu, syukur di tengah musibah adalah kemampuan untuk berterima kasih kepada Allah atas musibah itu sendiri. Karena kita yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa musibah ini adalah cara Allah membersihkan dosa kita, cara Allah mengangkat derajat kita, dan cara Allah mempersiapkan kita untuk menerima anugerah yang jauh lebih besar di masa depan. Ini adalah tingkatan para wali, tingkatan orang-orang yang hatinya telah benar-benar ridho dengan segala ketetapan Allah. Mereka tidak lagi melihat musibah sebagai masalah, tapi melihatnya sebagai surat cinta dari Allah yang berisi pelajaran dan kasih sayang. Kemampuan untuk bersyukur di tengah kesulitan ini bukanlah sekadar sikap mental positif biasa. Ia adalah sebuah formula spiritual yang akan mengaktifkan janji Allah yang berikutnya. Janji yang Allah abadikan dalam surah Ibrahim ayat 7. Sebuah janji yang berlaku dalam segala kondisi, baik dalam keadaan lapang maupun sempit. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Artinya, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Janji pasti aku akan tambah. Ini seringkali kita pahami hanya dalam konteks kelapangan. Jika kita bersyukur atas harta, Allah akan tambah harta kita. Namun, bagaimana janji ini bekerja di tengah musibah? Inilah keindahannya. Ketika kita mampu bersyukur di saat sedang diuji, maka yang Allah tambah bukanlah musibah kita. Yang Allah tambah adalah nikmat-nikmat lain yang akan membantu kita melewati ujian itu. Allah akan tambah kesabaran di dalam hati kita. Allah akan tambah kekuatan di dalam jiwa kita. Allah akan tambah ketenangan di dalam pikiran kita. Allah akan tambah orang-orang baik di sekeliling kita yang akan membantu dan menguatkan kita. Dan pada akhirnya, setelah kita berhasil melewati ujian itu, Allah akan tambah nikmat dunia dan akhirat kita sebagai ganjaran atas syukur kita yang luar biasa itu. Bersyukur di tengah musibah adalah seperti menanam benih di musim kemarau. Terlihat mustahil. Namun, jika kita berhasil melakukannya, maka ketika hujan rahmat Allah turun, benih itu akan tumbuh menjadi pohon yang paling subur dan paling rindang. Sebaliknya, kufur nikmat di tengah musibah, yaitu dengan terus-menerus mengeluh, menyalahkan takdir, dan fokus pada penderitaan, hanya akan mendatangkan azab yang pedih. Azab itu bisa berupa ditambahnya rasa sakit dan penderitaan, dicabutnya sisa-sisa nikmat yang lain, dan yang paling parah, ditutupnya pintu pertolongan dari Allah. Maka syukur adalah kunci pembuka pintu tambahan nikmat, bahkan di saat kita merasa semua pintu telah tertutup rapat. Kini kita bisa melihat dengan jelas bagaimana kedua sayap ini, sabar dan syukur, bekerja secara sinergis. Keduanya tidak bisa dipisahkan.
Sabar tanpa syukur bisa terasa seperti sebuah penderitaan yang suram, sebuah penantian panjang tanpa cahaya. Sementara syukur tanpa sabar adalah mustahil untuk dilakukan di tengah badai. Sabar adalah sayap kiri yang memberikan kita kekuatan untuk tetap stabil, untuk tidak oleng dan jatuh di terpa angin ujian. Ia adalah pondasi, rem, dan jangkar kita. Sedangkan syukur adalah sayap kanan yang memberikan kita daya angkat, yang membuat kita bisa terbang tinggi melampaui awan kesedihan. Ia adalah mesin pendorong, perspektif, dan kompas kita. Dengan kedua sayap yang mengepak secara seimbang, seorang mukmin tidak akan pernah bisa dijatuhkan oleh musibah seberat apapun. Ia akan menjadi seperti seekor elang yang gagah. Semakin kencang angin badai menerpanya, bukan membuatnya jatuh. Justru angin itulah yang dimanfaatkannya untuk terbang semakin tinggi dan semakin perkasa. Inilah transformasi agung yang Allah janjikan. Dari seorang hamba yang rapuh dan mudah mengeluh, menjadi seorang kesatria iman yang tangguh dan selalu optimis, yang mampu menemukan kebaikan dalam setiap keburukan, menemukan harapan di dalam setiap keputusasaan, dan menemukan hikmah di dalam setiap air mata. Derajatnya di sisi Allah akan terus naik, bukan di saat dia sedang tertawa, tapi justru di saat dia sedang menangis dalam sujudnya, dengan hati yang penuh sabar dan lisan yang penuh syukur. Lalu, bagaimana cara kita melatih diri agar kedua sayap ini bisa tumbuh dengan kuat dan siap digunakan kapanpun Allah memanggil kita untuk terbang? Ada beberapa langkah praktis yang bisa kita mulai dari sekarang. Pertama, latihlah lisan kita untuk selalu mengucapkan kalimat-kalimat positif dan penuh husnudzon kepada Allah. Ganti kalimat, "Kenapa aku diuji seberat ini?" dengan pertanyaan, "Pelajaran apa yang ingin Engkau ajarkan kepadaku melalui ini ya Allah?" Ganti ungkapan putus asa, "Aku sudah tidak kuat lagi," dengan doa, "Ya Allah, kuatkanlah aku, karena sesungguhnya Engkau tidak akan memberi ujian di luar batas kemampuanku." Lisan adalah cerminan hati, dan ia juga bisa membentuk hati. Semakin sering kita melatih lisan untuk berkata baik, maka hati kita pun akan ikut terbawa menjadi baik. Kedua, perbanyaklah melihat ke bawah. Di saat kita merasa ujian kita adalah yang paling berat, lihatlah di sekeliling kita. Ada begitu banyak orang yang ujiannya jauh lebih dahsyat, namun mereka tetap bisa tersenyum. Ini akan menumbuhkan rasa syukur dan membuat ujian kita terasa lebih ringan. Ketiga, pelajari dan renungkanlah kisah-kisah kesabaran orang-orang soleh terdahulu, terutama para nabi. Di sana mereka ada sumber inspirasi dan motivasi yang tak pernah kering. Ia akan mengingatkan kita bahwa kita tidak sendirian, dan bahwa jalan menuju surga memang tidak pernah ditaburi dengan bunga. Keempat, perkuatlah hubungan kita dengan sholat. Jadikan sholat bukan sekedar rutinitas penggugur kewajiban, tapi jadikan ia sebagai momen dialog, momen curhat, dan momen mengisi ulang baterai kita langsung dari sumbernya. Dan kelima, carilah lingkungan pertemanan soleh yang bisa saling mengingatkan dalam kesabaran dan kebenaran. Karena di saat kita sedang lemah, nasihat dan pelukan dari seorang sahabat seiman bisa menjadi penopang yang sangat berarti. Sebagai kesimpulan, sahabat beriman, musibah adalah sebuah keniscayaan dalam kehidupan ini. Tidak ada satu manusia pun yang luput darinya. Ia adalah bagian dari kurikulum pendidikan yang telah Allah rancang untuk kita semua. Pertanyaannya bukanlah apakah kita akan diuji atau tidak, tapi bagaimana kita akan berespon ketika ujian itu datang. Apakah kita akan memilih untuk meratap dan menyalahkan keadaan, lalu tenggelam dalam lautan keputusasaan? Ataukah kita akan memilih untuk mengepakkan kedua sayap yang telah Allah anugerahkan kepada kita, sayap sabar dan syukur, lalu terbang tinggi melintasi badai menuju cakrawala keridhoannya? Pilihan ada di tangan kita. Ingatlah selalu, di balik setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Di balik setiap tangisan ada hikmah yang tersembunyi. Dan di balik setiap ujian ada cinta dari Allah yang tak terhingga bagi hamba-hambanya yang sabar dan syukur. Jangan pernah takut menghadapi badai, karena Allah tidak pernah menjanjikan perjalanan yang tendang, tapi Dia menjanjikan pendaratan yang aman bagi mereka yang berpegang teguh kepadanya. Di video kita selanjutnya, insya Allah kita akan mengupas sebuah rahasia tersembunyi di dalam waktu duha. Sebuah amalan ringan yang dijanjikan oleh Rasulullah sebagai penarik rizki dan penggugur dosa. Serta bagaimana cara melakukannya dengan benar agar manfaatnya maksimal.
Pastikan sahabat semua tetap subscribe agar kita terus bisa menambah ilmu bersama. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga Allah menjadikan kita sebuah hamba-hambanya yang ahli sabar dan ahli syukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.